Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbih Al-Masih karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pembahasan sudah sampai pada halaman 17, yaitu terkait dengan adab zikir bagi para salik maupun bagi ahli thariqah. Wa amma adabuhu, dan bermula adabnya zikir, faya khumsatun, yaitu ada 5. Sabiqotun, yang telah lalu, ala dzikri, atas dzikir, wasna asyara, dan 12, fi hali dzikri, pada saat dzikir, wasalasatun, dan 3, ba'da dzikri, sesudah dzikir. Jadi adab dzikir itu ya ada 3 bagian. Yang pertama ada 5, itu sebelum zikir. Jadi sebelum zikir dimulai, ya, yang 5 adab, yang 5 ini harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, setelah zikir, ya, setelah mulai masuk zikir, adab zikirnya ada 12. Kemudian setelah selesai zikir, adabnya ada 3, ya. Jadi total 5 sebelum zikir, 12 ya pada saat zikir, dan 3 sesudah zikir. Nah, adab ini bagi para salik ini menjadi penting, karena adab itu ya istimewa, ya. Bahkan dikatakan al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, fa ammal khamsatu, maka bermula 5 as-sabiqatu, yang dahulu, ya, adab ya yang 5 yang sebelum zikir. Yang pertama fataubatu, yaitu taubat. Jadi siapapun orang yang ingin masuk thariqah, ya, apapun thariqahnya, itu setiap thariqah pasti dianjurkan untuk taubat, taubatan nasuha. Karena kalau sudah masuk thariqah itu sudah nggak boleh nolah-noleh, harus sudah lurus pandangannya. Itu maka ketika dia masuk thariqah, ya, dengan taubat ini harapannya semoga dosa masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat dia ada kesadaran untuk kembali menuju Allah, ya, melalui taubat ini diharapkan ini menjadi taubat yang berkelanjutan sampai akhir hayatnya. Itu. Jadi bagi orang yang sudah yakin dengan thariqah, ya, ingin masuk di dalamnya, untuk mengamalkan semua kaifiat, maka harus siap-siap untuk mengikuti aturannya. Nah, sebenarnya aturannya ini bukan serem banget, itu bukan, ya. Sebenarnya ya bisa dipraktekkan oleh siapapun, karena ajaran tasawuf dan tarikat ini kan ajaran nilai, ya, ajaran substansi.
sehingga apapun profesinya itu bisa mengamalkan. Jadi image yang selama ini ya dipahami oleh masyarakat, Torekoh itu kayak serem gitu ya. Ini ilmunya ilmu tinggi gitu. Ini wah, kita nggak bisa ini kalau masih muda gitu. Nah itu image Torekoh yang selama ini kita dengar seperti itu. Nah, padahal sesungguhnya Torekoh itu ya sebagai bekal prinsip. Anak muda sekalipun nggak ada masalah kalau dia sudah siap untuk ya melakukan keseimbangan hidup gitu. Jadi kalau anak muda ini kan kalau nggak dikontrol dengan zikir, dengan kaifiat ilmu, ya bisa leluasa, kemudian menjadi bebas nilai, terus akhirnya lepas kontrol dan menjadi liar gitu. Nah, supaya tidak lepas kontrol dan liar, maka zikir-zikir Torekoh ini sebagai pegangan, sebagai prinsip supaya bisa mengendalikan diri gitu. Jadi fataubat ini ya menjadi adab yang pertama. Jadi sekali lagi ini bukan syarat utama ya. Jadi kalau ada orang memahami bahwa kalau masuk tarekat wajib taubat, tidak. Ya, yang perlu dipahami ini adab. Adab itu kalau dijalankan ya luwih apik ya, lebih baik karena ini menunjukkan kesungguhan dalam beretika. Itu bagi orang luar yang nggak paham kemudian menuduh, wah kalau ingin tarekat ini harus wajib mandi tobat dulu. Wah, ini salah persepsi karena nggak baca aturan di dalam kaifiatnya. Nah, seperti di sini Syekh Abdul Rauf menjelaskan ini adab ya, bukan satu kewajiban. Kalau adab ya boleh ditinggalkan. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh, ya adab ini menjadi prinsip. Karena ini menuju wilayah ruhaniyah yang penuh dengan kelembutan. Yang kedua wal guslu dan mandi. Ya, setelah niat taubat nasuha, berjanji kepada Allah ya, minta ampunan atas dosa masa lalu, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, benar-benar taubatan nasuha ya. Terus selanjutnya wal guslu dan mandi. Ini juga sering disebut mandi taubat. Ya, diniatkan mandi taubat ya dengan mengguyur seluruh badan dari rambut sampai ujung kaki ya, niatannya mudah-mudahan segala dosa yang pernah dilakukan oleh jasad kami ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mudah-mudahan diguyur dengan rahmat Allah, kemudian menjadi bersih sebagaimana bersihnya jasad ini ketika mandi dibersihkan dengan sabun. Kemudian kalau kita mandinya itu rutin dan istiqomah, secara otomatis ya kotoran-kotoran dan dosa-dosa itu tidak akan datang kembali. Ya, ini maksud daripada mandi ya. Jadi niatnya mandi tobat. Nawaitu guslat taubati gitu. Ya, ini sebagai adab ya, bukan satu kewajiban. Yang ketiga wal wudu dan wudu ya, setelah mandi taubat kemudian dilanjut dengan wudu ya. Wudu ya sebagai persiapan untuk melaksanakan zikir ya. Jadi artinya
mau zikir itu harus suci dari najis, ya, dari segala najis, dan juga dari yang menyebabkan batalnya wudhu, ya. Berarti harus suci dari yang menyebabkan batalnya wudhu maupun yang menyebabkan hadas besar, gitu ya. Jadi harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat, wasukutu. Sukut itu diam. Jadi artinya ya lesannya sudah mulai dikasih komitmen, ya, tidak akan banyak bicara yang sia-sia. Itu artinya lesannya ini ya banyak digunakan untuk mengingat Allah. Itu. Jadi jangan sampai sebaliknya, orang mau zikir tapi yang terjadi ya banyak ngobrolnya. Gitu. Jadi wasukut ini salah satu menjadi adab, diam. Tapi diamnya itu diam yang positif, yang aktif sambil merenung, ya, dan introspeksi muhasabah ke dalam diri. Jangan diamnya diam bengong, ya. Litahsilis sidqi, supaya memperoleh sidqi, kejujuran, ya, supaya memperoleh kejujuran, ya, hatinya bersih, jernih, gitu. Wal isti'anati, dan isti'anah pertolongan. Bihimmatis saihi, dengan himmah. Himmah itu keinginan seorang guru. Jadi isti'anah itu minta pertolongan, ista'anah yasta'in, isti'anah bihimmatis saihi, dengan himmahnya seorang guru. Jadi artinya kalau murid-murid ahli thariqah datang kepada seorang guru yang menjadi pembimbing, maka guru ini akan membimbing, ya, seorang murid dengan cara yang tertib, itu. Seperti tadi mulai dari taubat, mandi, wudhu, sukut, ya, kemudian nanti akan diurai ilmu-ilmu selanjutnya. Wa'tiqadil istimdadi, dan keyakinan memperoleh istimdad. Istimdad itu ya anugerah min sayhihi, dari gurunya, gitu. Jadi seorang murid, ya, dalam kaitannya dzikir thariqah, gitu ya, itu harapannya memperoleh madad ilahiyah, anugerah ilahiyah min sayhihi, gitu. Wal istimdad, karena apa kok berharap dari gurunya? Karena gurunya wal istimdad, yaitu sebagai, ya, permohonan anugerah, ya, min nabihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi strukturnya, ya, kita kepada guru, guru kemudian terkoneksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sesungguhnya guru atau syekh naibuhu itu sebagai penggantinya Nabi. Jadi al ulama warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu, dalam hal ini adalah seorang mursyid yang memiliki kapasitas keilmuan dalam hal thariqah dan tasawuf, ya, beliau layak untuk membimbing seorang murid, ya, sebagaimana tetap berpedoman pada Quran dan hadis, tidak keluar dari itu, maka orang tersebut, ya, disebut sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka di sini penting disebut naib, pengganti itu harus sembodo dengan ilmunya, gitu. Maka di sini menggunakan kata al ulama, jamaknya alim, al ulama, orang yang berilmu. Jangan sampai, ya,
ngaku menjadi warasatul anbiya, pewaris nabi, tapi ilmunya kosong. Ya. Ini yang paling bahaya. Ini yang dikritik keras oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ya, apalagi membimbing ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Ilmu syariat nggak ngerti, hukum-hukum Islam nggak ngerti. Ditambah dasar untuk memahami semua keilmuan itu adalah nahwu shorof, pondasinya nggak ngerti. Lah terus kalau membimbing murid mau dibimbing apa? Nah, ini yang dikritik oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kalau ada model yang seperti ini kok ngaku-ngaku sebagai warosah Nabi, pewaris Nabi, fastanibu, jauhi, karena tidak memiliki kelayakan secara keilmuan. Nah, sebab pewaris Nabi jelas al ulama, orang yang berilmu. Ya, al ulama baru warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau nggak punya ilmu ya nggak pantas. Itu. Ini penting sekali di dalam memahami ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Wa ammal isna asyara, dan adapun yang ke-12 ya. Jadi yang kelima ya sudah disebutkan semua tadi. Taubat, ghuslu mandi, wudu, sukut ya. Kemudian isti'anah bihimatis syekh, kemudian ditambah iktiqad istimdad min saikihi. Jadi meyakini bahwa gurunya ini yang akan membiaskan cahaya nur ilahiyah ya kepada murid-muridnya. Itu. Adapun adab yang ke-12 yaitu saat zikir. Allati fi hal dzikri, yaitu pada saat zikir. Fal julusu, ya pertama yaitu duduk ala makanin tohirin, duduk pada tempat yang suci. Itu. Jadi memilih tempat yang suci. Wawat irrohati, dan meletakkan rohah. Rohah itu ya santai ya. Alal fahidaini, atas kedua paha. Jadi duduknya duduk dalam keadaan santai ya. Bisa duduk bersila juga bisa, karena dengan duduk bersila ini ya punya daya tahan lebih lama ya. Kalau dia seandainya zikir dalam jumlah tertentu. Watatyibun, dan memakai wewangian fi majlisid dzikri, pada majelis zikir. Jadi ada wewangian ya dalam majelis zikir. Ya biasanya ada kayak membakar kayu garu, itu juga boleh saja gitu. Karena yang dimaksud adalah wanginya, atau minyak wangi yang baunya itu ya seperti garu. Walubsul libasi, dan memakai baju at-thayyibi, yang baik ya, bajunya baju yang sopan ya. Mau zikir, mau menghadap Allah ya bajunya yang pantas ya. Jangan sampai baju yang buat apa itu mainan atau dolanan ya, sementara ada baju bagus ya tidak dipakai. Ini sebagai adab ya. Wahtiyaril maudhi'i, dan memilih tempat al-mudlimi, yang gelap ya. Usahakan nyari tempat yang agak gelap. Kenapa sih gelap? Ya gelap itu supaya konsentrasinya tidak kemana-mana gitu. Sebab kalau mau zikir banyak lampu, itu secara otomatis mata melihat ya, itu akan banyak rekaman yang masuk sehingga untuk konsentrasi agak susah. Tapi kalau di sebuah tempat yang gelap, nah itu salah satu faktor
mata kita tidak merekam objek sehingga lebih mudah untuk konsentrasi. Wa tahmidul ainaini, dan ya tahmid itu matanya memejamkan kedua mata. Wa tahyilun, dan membayangkan khayala sayhihi, dengan bayangan gurunya. Nah, ini yang harus dipahami secara pas ya, jangan sampai salah paham. Yang dimaksud membayangkan ya bayangan gurunya, ya tadi sudah dijelaskan bahwa seorang guru thariqah ya itu punya energi rohani. Karena energi rohani itu efek dari keistiqomahannya yang sudah bertahun-tahun melaksanakan thariqah. Ketika beliau memiliki energi rohani, kemudian ada murid-murid yang ikut kepada beliau, maka murid-murid ini berharap mendapatkan limpahan energi rohani. Maka di sini yang dimaksud dengan tahyilun khayala sayyihi itu membayangkan dalam pengertian bahwa gurunya ini adalah orang yang penting sekali, yang menjadi ya wujud, yang menjadi naib tadi. Naib itu warosah atau menjadi pewaris Nabi tadi. Karena apa? Kita dapat ilmu thariqah dari guru sumbernya dari Nabi. Nah sekarang yang memberikan ilmu thariqah ini guru yang saat ini. Nah itu dibayangkan bahwa guru yang saat ini ya itu menjadi wasilah ya dengan secara rohani dengan guru-guru, ketemu guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita membayangkan wajah guru dalam pengertian bahwa guru inilah yang memberikan satu pencerahan ilmu, kedua memberikan kaifiat zikir, yang ketiga ya akan membiaskan ya nur ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada para murid-muridnya. Ini yang dimaksud tahyilu khayala sayyihi. Jadi wujud gurunya ya, itu dipahami bahwa dengan wasilah guru yang telah membimbing kami, memberikan ilmu kami, membimbing kami, akhirnya kami mengenal Allah itu. Nah, guru ini sebagai wasilah atau naib ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang guru yang saat ini hadir itu ya beliau menerima ilmu-ilmu thariqah ini dari guru-gurunya, puncaknya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan sampai kemudian dipahami lantas membayangkan guru, kemudian guru dianggap sebagai Tuhan. Gitu. Nah ini yang Syekh Abdul Rauf tidak menjelaskan seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham bahwa di dalam thariqah itu adalah salah satu ada kaifiat membayangkan guru, bahwa gurunya itu dianggap sebagai wujud Tuhan. Nah, ini akan bertentangan lagi dengan penjelasan di awal. Bagaimana mungkin jadi Tuhan wong dia hamba? Ya, waktunya kentut ya kentut, waktunya lapar haus gitu. Kok dianggap Tuhan? Nah ini yang dikritik keras oleh Syekh Abdul Rauf. Dia hamba ya hamba, al abdu ya abdun gitu. Wa intaroko, nggak boleh kemudian abdu menjadi robun gitu. Jadi di sini banyak orang yang misalnya memiliki pemahaman seperti itu, ya perlu kita luruskan. Jangan sampai kemudian akhirnya apa? Kultus individu. Menganggap gurunya ini wujud Tuhan, pokoknya Tuhan lah gitu, dipertuhankan atau dikultuskan. Nah, tiba-tiba
ditunjukkan sifat kemakhlukannya oleh Allah. Ya, misalnya gurunya tiba-tiba wujud kemakhlukannya muncul, gitu kan? Oh lah, kok guru saya nggak taunya kalau lapar makan. Nah iya, karena dia manusia, gitu. Terus kok waktunya sakit, padahal kan dia perwujudan Tuhan, kok nggak sakti? Nah, ini akhirnya pemahaman yang menuhankan seperti itu akhirnya runtuh dengan sendirinya. Karena apa? Dari awalnya pemahamannya sudah salah. Gitu. Kemudian tambah lagi sakit, loh kok bisa sakit ya? Gitu. Terus tambah lagi meninggal. Kok bisa meninggal ya? Padahal kan dia wujud Tuhan. Nah ini, masa Tuhan meninggal? Itulah, inilah dampak dari pemahaman yang salah, ya, salah kaprah, diyakini seolah-olah itu benar. Padahal siapapun orangnya, ya, tetap dia itu al-abdu abdun, manusia ya tetap manusia, hamba ya tetap hamba. Jangan dipertuhankan, jangan dikultuskan. Kalau dia sebagai naib nabi secara keilmuan, ya bisa jadi karena yang memberikan ijazah zikir thariqah ini guru dari guru sumbernya dari Rasulullah. Nah, itu berarti beliau sebagai naib pembawa. Nah, itu boleh untuk dipahami seperti itu. Jadi wa tahyilun khayala sayyihi ini harus dipahami secara proporsional, ya, tidak kemudian menganggap wujud guru itu wujud Tuhan. Nah, ini yang dikritik oleh Syekh Abdul Rauuf As-Singkiri. Sebab kalau sudah punya pemahaman seperti itu, gurunya dianggap Tuhan, ya itu tadi nanti baru kelihatan kecewa. Ternyata dia orang yang dianggap Tuhan sakit, orang yang dianggap Tuhan mati. Nah, terus kemana wujud Tuhannya? Nah, ini kan akhirnya kalau dia mendapatkan petunjuk ya sadar, oh iya, berarti pemahaman salah. Yang benar ya beliau guru saya, ya dia manusia. Kalau manusia ya sebagaimana sifat kemanusiaan, ada sakit, hal yang biasa, ada mati, gitu. Jangan sampai kemudian disalahpahami, dikultuskan, dianggap Tuhan, ternyata ya dia sakit, bahkan dia wafat, akhirnya kecewa, gitu. Wasidhi fid dzikri, dan jujur, ya, sidq itu jujur, maksudnya lurus, ya, fid dzikri di dalam zikir. Jadi zikirnya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, tujuannya mendapatkan anugerah wusul ilallah, ya. Bukan zikir saya zikir supaya masalah saya selesai, gitu. Zikir supaya ini itu selesai. Zikir supaya saya bisa naik jabatan. Nah, ini namanya belum wasidqi fid dzikri, belum lurus, belum benar niat zikirnya. Zikirnya dinikmati untuk mengingat Allah, nggak ada niatan lain-lain. Pengen kaya, nggak ada. Gitu. Toh kita nggak niat seperti itu, Allah tetap memberikan rezeki, ya, kepada hambanya. Gitu. Wal ikhlasi, dan ikhlas, ya, syaratnya harus ikhlas. Ikhlas itu zikirnya semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. Bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pamer kepada orang, gitu. Kalau zikir yang seharusnya karena Allah kemudian, ya, ditempelin urusan politik, akhirnya untuk kepentingan yang sifatnya duniawi, ya, ini sudah kehilangan as-sidqu fil dzikri wal ikhlas. Sudah kehilangan, yaitu sikap tegak lurus, ya, di dalam
niat zikir dan keikhlasan. Wal ikhtiyari dan ikhtiar, ya, dan tetap ikhtiar. Ya. Jadi orang menuju Allah ma'rifah ya harus ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya zikir. Zikirnya sesuai kaifiat yang diberikan guru. Kan ma'rifah itu anugerah Allah. Kalau kita dikehendaki oleh ma'rifah ya ma'rifah. Itu pemahaman Jabariyah. Kita berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah. Karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan Allah, tugas kita usaha ikhtiar, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi kalimat zikirnya la ilaha illallah, ya, la nafi ilaha manfi, ya. Kemudian ilah istisna, ya, Allah musanna, ya. La ilaha illallah. Jadi yang keluar harus la ilaha illallah. Soal nanti kita mendapatkan urean-urean rahasia dari la ilaha illallah, ya, tetap yang keluar dari lisan ahli dzikir tetap la ilaha illallah. Misalnya nanti menemukan makna la ma'buda illallah, itu ya, la maqsuda illallah, la la maujuda illallah. Ini makna yang terkandung di dalamnya, tapi yang keluar dari lisan tetap la ilaha illallah. Wa ikhdari makna dzikri, dan menghadirkan makna zikir. Makna zikir tadi yang saya maksud la ilaha illallah, dalam hati diyakini la ma'buda illallah, itu. Terus la ma'buda, oh berarti yang disembah, ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu. Terus suatu saat kefutuh lagi la maqsuda illallah, oh nggak ada yang dituju kecuali Allah, nggak ada tujuan lain. Zikir ya tujuan kan Allah, la ilaha illallah, tapi makna yang dipahami la maqsuda illallah. Terus suatu saat misalnya kefutuh lagi sampai kebuka la maujuda illallah, tetap lesannya zikir la ilaha illallah, sedangkan maknanya la maqsuda, la maqbuda, la maujuda illallah. Nah itu makna namanya. Wa nafyu kulli maujudin, dan menafikan segala yang maujud, dinafikan semua. Yang maujud alam semesta dinafikan. Minal qalbi, dari hati. Jadi yang ada hanya Allah. Itu. Wa amma salah satu, dan adapun tiga allati ba'dahu, sesudah zikir, ya, tiga sesudah zikir, fasukunu, yaitu diam, ya. Wa idza sakata, dan apabila diam, wa ilzaman nafsi, dan menetapi nafas, miroron, berkali-kali. Ilzaman nafas itu maksudnya ya dia sudah zikir kemudian diam, terus napasnya itu sampai terasa nyaman, normal gitu. Karena kan habis zikir la ilaha illallah itu kan kadang kayak habis apa ya, tekanan tinggi gitu ya. Nah, kemudian diturunkan, dinetralkan ya sampai nafasnya itu normal ya, kemudian mulai nyaman itu ya. Waman usur bil ma'i, dan dilarang minum air. Jadi kalau habis zikir jangan buru-buru minum air, akibau sesudahnya. Ya, jadi ini termasuk adab setelah zikir, kan memang panas karena habis zikir keluar keringat gitu kan. Itu kan kondisi panas. Ditahan dulu, jangan minum air. Karena apa? Dampaknya pasti nggak bagus. Ya.
Hadza ini, wabillahi dan dengan Allah, at-taufiqu petunjuk. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili yaitu tentang adab zikir, 5 sebelum zikir, 12 ya saat zikir, dan 3 pasca zikir. Nah, ini kalau kita bisa mengamalkan adab-adab ini, ya insya Allah kita akan menemukan kelembutan-kelembutan. Gitu. Jadi sekali lagi adab ini harus dipahami sebagai ekspresi orang yang mencintai kekasih tapi dengan kelembutan. Gitu. Makanya adab ini bukan syarat, bukan wajib. Tapi bagi orang yang mencintai kekasih, dia pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Gitu. Oh iya. Nah, makanya adab sebelum zikir, adab ketika zikir, dan adab pasca zikir ini ya bagi orang yang sudah memahami asrar-asrar zikir, ya dia akan menikmati. Ya, tapi harus dipahami sekali lagi ini karena beberapa waktu ya saya pernah ketemu dengan orang yang tidak kenal torekoh. Kemudian ketika ada sebuah torekoh yang murid-muridnya pada mandi, itu dianggap aliran sesat. Ya, ini sebenarnya orangnya ini yang nggak paham. Itu hanya adab mandi. Taubat itu hanya adab, bukan kewajiban dan bukan keharusan. Tapi karena dia orang luar nggak tahu persoalannya, kemudian nganggep itu ajaran sesat tuh, masa murid-muridnya suruh mandi gitu, karena nggak ngerti ilmunya gitu. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini kita menjadi paham, oh ternyata zikir itu ada adabnya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan adab ini secara baik di dalam praktek zikir kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.